Tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah genetika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus aplikasi rekayasa genetika dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Habibah Adilina Septin, Lufi Rafikasari, Laila Aisyah Masudi Putri, dan Rahma Nurmadani. Baik, di sini yang pertama yang akan kami bahas yaitu menuliskan bibliografi artikel yang kami analisis. Kami menganalisis artikel dari Widya Stuti, Diah Ayu 2017 mengenai terapi gen dari bioteknologi untuk kesehatan dari Journal of Biology, halaman 49 hingga 62 dapat diakses dengan link jurnal seperti berikut ini. Nah, untuk selanjutnya, identifikasikanlah permasalahan utama yang dibahas dalam artikel tersebut. Baik, pada tahun 1953, bidang kajian biologi molekuler berkembang setelah Watson dan Crick berhasil menemukan struktural untai ganda, yaitu double helix DNA, yang menjadi dasar perkembangan cabang ilmu bioteknologi. Hal ini mendorong para ilmuwan melakukan proyek genom manusia pada tahun 1990. Genom merupakan set lengkap DNA yang dimiliki oleh suatu organisme termasuk gen-gen orisinalnya. Terselesainya proyek genom manusia membuat kesempatan dalam mengidentifikasi adanya keabnormalan urutan gen yang mungkin terjadi. Genom manusia memiliki 23 pasang kromosom termasuk 2 kromosom kelamin, sehingga apabila terdapat kesalahan urutan genom tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya penyakit atau ketidaknormalan dalam tubuh. Dengan diketahuinya urutan genom pada manusia, maka adanya kesalahan dalam urutannya akan lebih mudah diidentifikasi. Adanya kelainan-kelainan genetik yang mengakibatkan penyakit genetik. Adanya kelainan tersebut dan fungsi tubuh manusia akan terganggu dan berbeda dari normalnya. Selain itu, dengan terselesaikannya proyek genom manusia juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi adanya gen yang terkait fungsi tertentu, sehingga ketika terjadi kesalahan fungsi dapat lebih mudah dicari solusinya. Perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan mendukung pula perkembangan terapi gen sebagai salah satu alternatif solusi masalah kesehatan. Terapi gen dapat digunakan untuk terapi penyakit, baik yang bersifat genetis maupun yang bukan. Adanya terapi gen memberikan pilihan lain bagi penderita penyakit tertentu untuk memilih metode pengobatan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam teknik rekayasa genetika yang digunakan dalam artikel tersebut. Terapi gen pada manusia merupakan transfer asam nukleat berupa DNA ke sel somatik pasien, sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien. Adapun bahan yang digunakan dalam terapi gen ialah menggunakan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Adapun vektor transfer gen berupa virus yang dimodifikasi menjadi virus rekombinan dengan menyisipkan DNA dengan gen target untuk terapi melalui metode teknologi DNA rekombinan, yaitu viral vektor, maupun senyawa atau molekul selain virus, yaitu non-viral vektor. Beberapa virus yang dimanfaatkan sebagai vektor dalam terapi gen diantaranya adalah retrovirus, adenovirus tipe 2 dan 5, adeno-associated virus atau AAV, virus herpes, virus cacar, human papillomavirus atau HFV, lentivirus, serta beberapa jenis lainnya. Adapun alat yang digunakan dalam terapi gen ada jarum suntik untuk menginjeksi jaringan tubuh, piston gen biolistik yang berfungsi mengirim DNA atau RNA ke dalam tubuh sel. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, selanjutnya. Jelaskan masing-masing tahapan dari teknik rekayasa genetika yang digunakan dalam artikel tersebut.
Proses rekayasa genetik pada teknologi terapi gen meliputi tahapan berikut ini, yaitu yang pertama ada isolasi gen target. Modifikasi genetik memungkinkan adanya perubahan pada pasangan basa, pemotongan fragmen DNA tertentu, maupun penambahan atau insersi suatu gen. DNA dari suatu organisme diisolasi untuk kemudian dikombinasi dengan DNA target lainnya. Yang kedua ada penyisipan gen target ke vektor transfer. Pada terapi gen dengan sel somatik, DNA yang mengandung gen untuk fungsi terapi ditransfer ke dalam sel somatik, baik secara in vivo maupun ex vivo. Transfer gen tersebut biasanya ditunjukkan secara langsung ke organ atau jaringan spesifik sehingga gen dapat terekspresi, baik dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun overekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. Gen normal akan disisipkan ke dalam genom organisme untuk menggantikan gen abnormal yang menyebabkan penyakit. Penyisipan gen pada terapi gen umumnya menggunakan faktor berupa virus atau viral vektor maupun senyawa atau molekul selain virus atau non-viral vektor. Yang ketiga, ada transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi. Transfer gen pada terapi gen dengan menggunakan vektor berupa virus disebut sebagai transduksi, sedangkan transfer dengan vektor selain virus disebut sebagai transveksi. Vektor yang ideal sebaiknya mampu mengantarkan gen ke tipe sel spesifik, mengakomodasi gen asing untuk menyesuaikan ukurannya, mencapai level dan durasi ekspresi transgenik yang mampu memperbaiki kerusakan atau ketidaknormalan gen serta bersifat aman dan nomimunogenik. Baik. Yang keempat ada transformasi pada sel organisme target. Karakteristik ideal yang harus dimiliki oleh jenis virus yang akan dijadikan sebagai vektor dalam terapi gen haruslah memiliki kemampuan untuk diproduksi dalam titer yang tinggi secara mudah dan efisien, tidak memiliki toksisitas terhadap sel target maupun efek lainnya, yang dapat meniadakan kemampuannya untuk transduksi gen ke dalam sel target, dapat berintegrasi dengan sisi spesifik dari sel target yang memungkinkan terjadinya ekspresi untuk terapi gen, memiliki kapasitas transduksi yang baik pada sel-sel spesifik, serta harus memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel-sel yang masih dapat berproliferasi. Virus yang digunakan sebagai vektor pembawa gen juga harus memiliki kemampuan untuk menghindar dari imunitas sel target. Virus yang dimanfaatkan sebagai vektor dalam terapi gen diantaranya adalah retrovirus, adenovirus tipe 2 dan 5, adeno-associated virus atau AAV, virus herpes, virus cacar human form virus atau HFV, lentivirus, serta beberapa jenis lainnya. Selanjutnya. Kemudian, adakah keunggulan dari teknik rekayasa genetika tersebut? Jelaskan. Terdapat keunggulan dari rekayasa genetik pada teknologi terapi gen, yaitu sebagai alternatif pengobatan terhadap penyakit yang sampai saat ini belum dapat ditemukan obat maupun vaksinnya. Dalam faktor virus yang digunakan dalam terapi gen memiliki keunggulan meliputi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada A, adenovirus. Adenovirus memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel manusia dan memungkinkan munculnya penyakit pada sistem pernapasan, pencernaan, maupun indera. Adenovirus merupakan virus DNA yang memiliki kemampuan yang baik untuk mentransfer gen target ke sel. Efisiensi transduksi yang tinggi untuk tipe sel yang berbeda sekalipun serta memiliki waktu ekspresi gen yang cepat untuk mendukung efek substitusi
gen pada terapi, dapat memfasilitasi ekspresi gen secara efektif baik pada sel yang berproliferasi maupun yang tidak, serta memiliki efisiensi yang tinggi untuk menginfeksi sel target. Adenovirus juga memiliki imunogenisitas yang cukup tinggi sehingga cenderung mudah dikenali oleh sistem imun penderita dan mengakibatkan berkurangnya kemampuan dalam menyisipkan gen ke tubuh pasien. Yang B ada retrovirus. Retrovirus dapat menginfeksi sel yang sedang membelah karena virus ini memiliki kemampuan untuk menembus pori nukleus saat siklus mitosis. Berdasarkan kemampuannya, retrovirus banyak digunakan untuk terapi gen secara in situ. Yang ketiga, atau yang C, ada adeno-associated virus atau AAV, yaitu terapi gen dengan vektor AAV umumnya digunakan dalam terapi in situ karena gen terintegrasi yang terdapat pada AAV rekombinasi dapat langsung diinfeksikan pada sel inang. Pada sel inang target, gen rekombinasi dari vektor akan dirilis untuk kemudian diekspresikan menjadi protein fungsional tertentu yang dapat mensubstitusi gen yang abnormal pada sel tersebut. Dengan adanya ekspresi gen fungsional yang telah disisipkan dengan vektor AAV, penyakit akibat ketidaknormalan gen dapat diobati. Pertanyaan selanjutnya, adakah kekurangan atau kendala dari teknik rekayasa genetik tersebut? Jelaskan. Nah, terdapat kekurangan atau kendala dalam rekayasa genetik pada teknologi terapi gen, yaitu terapi gen seringkali tidak berhasil dikarenakan adanya kesalahan dalam penyiapan vektor yang akan digunakan untuk transfer gen. Vektor virus yang digunakan untuk transfer gen harus sesuai dengan genom sel target. Proses rekombinasi gen juga harus diperhatikan sehingga penyisipan gen normal dapat berhasil dan dapat digunakan sebagai pengganti fungsi gen abnormal. Dalam vektor virus yang banyak digunakan dalam terapi gen juga memiliki kekurangan meliputi A. Ada adenovirus. Adenovirus memiliki spesifitas yang tinggi terhadap jenis jaringan atau organ target yang dapat diinfeksi, sehingga dapat menginfeksi jaringan atau organ selain targetnya. Yang B. Ada retrovirus. Materi genetik retrovirus cenderung kurang stabil karena berupa RNA. Kelemahan pada penggunaan retrovirus sebagai vektor transfer dalam terapi gen yaitu adanya kemungkinan penyisipan gen virus di fragmen genom yang mana pada sel inang di mana hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya mutasi apabila penyisipan gen virus terjadi pada bagian tengah dari genom sel inang. Selain itu, penyisipan yang tidak terkontrol letaknya dapat mengakibatkan tidak terkontrolnya pembelahan sel yang terjadi, sehingga dapat mengakibatkan kanker. Yang C ada adeno-associated atau AAV. Metode transfer gen melalui vektor virus memang sudah banyak dilakukan. Namun dalam terapi gen, metode ini masih memiliki beberapa kelemahan. Vektor berupa virus dikhawatirkan kembali virulen saat berada di dalam tubuh pasien, sehingga justru dapat membahayakan kesehatan pasien. Infeksi AAV hanya akan efektif apabila terdapat virus pembantu atau helper virus, baik adenovirus maupun herpes virus. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat saudara, efektifkah penggunaan rekayasa genetik tersebut dalam penyelesaian masalah? Jelaskan. Menurut kelompok kami, terapi gen efektif dalam menyelesaikan masalah penyakit ataupun ketidaknormalan dalam tubuh dikarenakan kesalahan urutan genom. Hal ini dikarenakan terapi gen merupakan suatu metode pengobatan baru yang dilakukan dengan cara mentransfer atau menyisipkan gen fungsional tertentu yang dapat menggantikan fungsi gen yang abnormal yang berlainan dengan penyakit target.
yang mana penyakit yang selama ini belum ditemukan obatnya maupun vaksinnya dapat dicoba untuk diobati dengan terapi gen. Hingga saat ini, penyakit yang banyak menggunakan terapi gen sebagai salah satu alternatif pengobatannya ialah kanker. Adapun keberhasilan dalam terapi gen ditentukan pada efisiensi transfer gen, fungsional, serta efektivitas ekspresi gen fungsional tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.